Ajang Piala AFF selalu menghadirkan kisah dan cerita. Berbagai momen tidak terlupakan pun terus datang silih berganti. Ada kalanya menyenangkan dan menghibur, tapi seringkali menghadirkan ketegangan dan rasa malu. Indonesia sendiri sudah 13 kali mengikuti kompetisi tersebut dan berhasil 6 kali masuk babak final. Tapi sayang, 6-6-nya gagal. Namun demikian bukan berarti tidak ada kisah dan cerita yang lekang dalam ingatan. Berikut sejumlah momen tidak terlupakan tim nasional Indonesia dalam ajang Piala AFF yang masih terus dibicarakan meski kejadiannya telah lewat bertahun-tahun. Di nomor 1, penyelamatan Nadeo AFF 2020. Pada momen itu, nyaris semua pencinta sepak bola Indonesia sudah menekuk kepala. Bagaimana tidak, ketika wasit meniup peluit dan memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah Singapura, waktu sudah memasuki menit 89 dan papan skor menunjukkan kedudukan 2-2. Jika tendangan pemain Singapura, Paris Ramli masuk, bisa dipastikan tim asuhan Sintayong harus pulang lebih cepat. Tapi Nadeo membuktikan keajaiban itu ada dan selalu ada harapan sebelum peluit akhir berbunyi. Dia sukses menepis tendangan Paris dan Indonesia sukses membalikan keadaan di babak perpanjangan waktu menjadi 4-2. Di nomor 2, serangan laser AFF 2010. Jika Muhammad Salah dibuat tidak berdaya akibat dikeroyok laser pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Marcus Harrison pernah merasakan hal yang sama pada gelaran Piala AFF 2010. Kala itu Indonesia melakukan lawatan ke kandang Malaysia dalam leg pertama partai final Piala AFF. Indonesia sendiri punya modal bagus karena sempat membantai Malaysia dengan skor 5-1 dalam babak grup. Entah inspirasi dari mana, secara serempak supporter Malaysia menghujani wajah Marcus dengan laser. Awalnya Marcus berusaha cuek, tapi makin lama jumlahnya makin banyak. Pada menit ke-53, Marcus akhirnya meminta wasit melakukan tindakan. Pertandingan pun ditunda selama 10 menit. Sial bagi Indonesia. Insiden itu justru memecah konsentrasi para pemain. Jika sebelum pertandingan dihentikan, Indonesia terus menekan. Justru keadaan berbalik sejak insiden laser. Bahkan Malaysia sukses mencetak 3 gol hanya dalam kurun waktu 12 menit. Timnas kalah dengan skor 3-0. Nomor 3, konspirasi mobil Alphard AFF 2010. Piala AFF 2010 mungkin jadi salah satu turnamen yang nyaris mewujudkan mimpi Indonesia menjadi juara di kawasan ASEAN. Lini belakang kokoh, lini tengah solid, dan barisan depan tajam. Apalagi kala itu Indonesia diperkuat pemain naturalisasi Christian Gonzalez serta pemain keturunan Belanda Irfan Bahdim. Namun anehnya keperkasaan Indonesia justru melempem di babak final. Timnas kalah dari Malaysia dengan agregat 4-2. Desas-desus berkembang bahwa para penggawa timnas sudah disusupi mafia bola dan bandar judi. Beberapa pemain dituding menerima hadiah uang, mobil Alphard, dan rumah mewah. Syaratnya mereka mengalah dan membiarkan Malaysia jadi juara. Apalagi mantan manajer timnas kala itu, Andi Darussalam Tabusala,
sempat mengungkapkan kecurigaan pada beberapa pemain yang bermain aneh. Setelah lama tanpa klarifikasi, pada tahun 2018, Maman Abdurrahman, Hamka Hamzah, dan Marcus Harrison akhirnya buka suara. Mereka membantah segala tudingan dan memastikan bahwa kekalahan timnas murni kesalahan teknis permainan. Nomor 4, sepak bola gajah, Piala Tiger 1998. Kala itu, Piala AFF masih menggunakan nama Piala Tiger, yang merupakan merek bir dari Singapura. Indonesia sendiri tampil apik dalam 2 pertandingan awal dengan mengalahkan Myanmar dan Filipina. Namun saat melakoni laga pamungkas menghadapi Thailand untuk menentukan siapa juara grup, Indonesia tampil loyo. Hal serupa juga dialami timnas Thailand. Kedua tim sama-sama menghindari posisi juara grup karena takut bertemu dengan tuan rumah Vietnam yang tampil beringas di grup sebelah. Sejak awal kedua tim tampak ogah-ogahan bermain, tidak ada pressing dan tidak mau menyerang. Bahkan beberapa kali kiper Indonesia maju menggiring ke tengah lapangan tanpa ada pressing sedikit pun dari pemain Thailand. Satu-satunya pemain yang terlihat sangat ngotot mungkin hanya Miro Baldo Bento yang mencetak gol pembuka pada menit 52. Gol itu membuat permainan berjalan menarik. Setelah balas membalas gol, insiden memalukan akhirnya terjadi pada menit 90. Kala itu, bola hanya berputar-putar di area pertahanan Indonesia. Tidak ada yang berniat merebut, juga tidak ada yang berniat mengoper ke depan. Saat semua orang menduga laga akan berakhir imbang 2-2, tiba-tiba bek Indonesia Mursid Effendi menendang bola sekuat tenaga ke arah gawang sendiri. Bola masuk, skor berubah 3-2 untuk Thailand. Anehnya, bukannya kecewa, para pemain Indonesia malah bersorak gembira. Mursid dan timnas pun dikecam. Sepulang dari Vietnam, Mursid dan kawan-kawan tidak akan dihukum, tapi rupanya FIFA dan AFC berpendapat lain. Mereka menjatuhkan sanksi $40.000 Amerika kepada PSSI. Sementara Mursid dihukum tidak boleh berkompetisi di ajang internasional seumur hidup. Belakangan hari, karena malu, Ketua PSSI Azwar Anas mengundurkan diri. Demikianlah momen-momen bersejarah yang pernah dilewati timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Semoga momen buruk tidak lagi terulang dan prestasi segera tiba.